Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Para pecinta kajian online PC Bale Endah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang pantas untuk kita ungkapkan melainkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang senantiasa mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, baik nikmat yang zahir ataupun yang batin, nikmat yang lalu ataupun yang baru. Semua itu patut kita syukuri. Mudah-mudahan kita termasuk kepada hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang akan dikaji pada saat ini adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini sungguh tidak asing, tapi kita mencoba mendalami kembali apa sih pesan atau pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini. Sebelum saya mengungkapkan ayatnya, terlebih dahulu saya akan mengambil satu judul dari ayat ini adalah yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, itulah salah satu pelajaran yang terpenting dari ayat yang akan kita kaji. Baik, adapun firman-Nya, redaksi ayatnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian semua saling mengenal. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa. Itulah redaksi ayat secara keseluruhan. Kita akan pahami satu ungkapan per ungkapan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya ayuhan nas, wahai manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian itu ada yang jenis kelamin laki-laki, demikian pula ada yang jenis kelamin perempuan. Dari ayat ini bisa diambil kesimpulan bahwasannya yang berhak, hak mutlak, yakni menakdirkan seseorang itu berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang pasangan suami istri, maka silahkan untuk berharap, berkeinginan bahwasanya yang akan dilahirkan itu adalah jenis kelamin laki-laki. Demikian pula bisa juga suami istri itu berharap bahwasanya yang akan dilahirkan itu perempuan. Hanya sekedar berharap, kemudian berencana
Berencana maksudnya konsultasi kepada dokter. Bagaimana caranya kalau misalkan keinginan atau harapan tadi itu terwujud? Boleh, silakan untuk berharap, demikian pula berencana. Namun yang memastikan, yang mesti menjadi keyakinan adalah bahwasannya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sesuatu yang paling menenteramkan. Mengapa? Karena kalau misalkan apa yang diinginkan, yang dicita-citakan tidak sesuai dengan yang diinginkan, maka yakin akan kecewa. Nah, bagaimana caranya untuk mengobati ketidakkecewaannya? Yakni dengan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang beriman itu sangat lengkap. Yang pertama, diwajibkan, diharuskan, yakni berusaha, sedangkan yang menentukan adalah Allah Ta'ala. Karena berkaitan dengan ini sangat jelas. Sangat banyak masalah. Apa salah satunya? Yakni ketika seseorang diciptakan laki-laki tidak menerima bahwasanya dia itu harus menjadi laki-laki seutuhnya. Demikian pula ada orang yang diciptakan perempuan tetapi dia menginginkan untuk menjadi laki-laki. Makanya ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang dinyatakan sebagai laki-laki lalu dia itu ingin menyerupai perempuan atau sebaliknya, itu dilarang. Kenapa? Karena tadi tidak menerima ketentuan Allah. Atau misal dari orang tuanya, ketika misalkan yang dilahirkan itu adalah laki-laki tetapi sifatnya itu ada keperempuanan, maka bagi orang tua tidak boleh mengarahkan seorang laki-laki tersebut, yang dilahirkan laki-laki tersebut, untuk menuju sifat keperempuanan. Tidak. Tetapi bagi orang tua mesti menetapkan, mesti menghilangkan sedikit demi sedikit, dididik bahwasannya engkau adalah laki-laki yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ketika si bayi atau yang dilahirkan itu perempuan namun sifatnya kelaki-lakian, maka bagi orang tua tidak boleh membiarkan. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan. Ini merupakan hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Apa kaitannya dalam ayat ini? Maka kaitannya adalah tidak ada ukuran kemuliaan bagi seorang laki-laki atau perempuan. Jadi kalau misalkan mau ditanya yang masuk surga itu laki-laki atau perempuan? Yang masuk surga itu laki-laki atau perempuan? Yang mulia di hadapan Allah itu laki-laki atau perempuan? Sampai di sini tidak ada ukuran kemuliaan ditinjau dari segi laki-laki dan perempuan. Begitu. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Nah, ini ayatnya juga sangat seru juga. Dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Mesti kita sadari, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan ini laki-laki, ini perempuan, demikian pula kita itu menjadi bangsa Indonesia, suku ini, itu merupakan takdir Allah. Jadi kita merupakan bangsa Indonesia, sekali lagi itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini kalian merupakan penduduk Indonesia, demikian pula yang lain penduduk Arab, yang lainnya juga misalkan penduduk Barat. Sekali lagi, dari sini tidak ada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diciptakan laki-laki dan perempuan, dari sini tidak ada ukuran kemuliaannya. Demikian pula apakah yang mulia itu? Orang Arab atau orang Indonesia? Dari sini tidak ada penjelasan kemuliaan
ditinjau, didasari dari segi bangsa dan suku. Demikian pula ya, dari sini juga tidak menjadikan ukuran bahwasannya yang akan masuk surga itu adalah hanya orang Arab saja. Jadi salah kalau misalnya ada ungkapan yang akan masuk surga itu adalah orang Arab. Bukankah Abu Jahal, demikian pula Abu Lahab itu kan orang Arab. Artinya ukuran masuk surga dengan ukuran masuk neraka itu bukan dilihat dari segi bangsanya, bukan dilihat dari segi sukunya. Itu merupakan hanya sekedar ayatun min ayatillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki, perempuan, kemudian manusia itu berbeda suku dan berbeda bangsa, itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Jadi dari sini kita tahu bahwasannya ketika ada ungkapan istilah misalkan Indonesia misalkan mau menjadi Arabisasi. Arabisasi itu bagaimana maksudnya? Ya, kebiasaan-kebiasaan orang Arab itu mau dilaksanakan oleh orang Indonesia. Sekali lagi yang mesti kita ikuti itu bukan kebiasaan bangsa Arabnya, tetapi yang mesti kita ikuti adalah agama Islam yang diturunkan kepada Muhammad SAW sebagai orang Arab. Nah, ketika kita mengikuti Muhammad, sekali lagi bukan manusianya, bukan sifat manusianya, tetapi yang mesti kita ikuti adalah wahyu yang turun kepada Muhammad. Nah, disinilah yang akan menentukan bahwasannya seseorang itu akan masuk surga atau tidak. Sekali lagi bukan dilihat dari segi karena laki-laki, karena perempuan, karena dia berbangsa Indonesia, karena dia berbangsa Arab, bukan. Yang akan menjadi ukuran masuk surga, ukuran kemuliaan, Allah nyatakan ayat selanjutnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling takwa. Siapa orang yang paling takwa itu? Laki-laki itu perempuan? Bebas. Siapa yang paling takwa itu? Orang Indonesia atau orang Arab? Maka di sini jelas bahwasanya perbedaan penciptaan laki-laki perempuan, yang ini berbangsa Indonesia, yang ini berbangsa Arab, sekali lagi itu hanya sekedar ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mesti kita usahakan adalah ketakwaan kita. Kenapa? Karena itu yang akan menjadi dasar kita mulia di hadapan Allah, akan menjadi sebab kita masuk surga. Nah, oleh karena itu ayat ini sangat sangat mengena. Firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah betul-betul manusia itu harus memperjuangkan ketakwaan. Bukan akan keperempuanannya. Saya ini adalah perempuan, saya ini adalah laki-laki. Termasuk saya ini adalah bangsa Indonesia, saya ini adalah bangsa Arab. Sekali lagi, ini tidak akan menjadi sebab seseorang mulia di hadapan Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sampai saat ini apa sih yang dimaksud dengan takwa? Ketika Allah sudah menjelaskan bahwa kemuliaan seseorang itu ditinjau dari segi ketakwaan, yang jadi permasalahan ari takwa teh naon? Nah, ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini kan istilahnya istilah Arab. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada orang yang akan diberi
diajak bicara, karena yang diajak bicaranya adalah orang Arab, otomatis maka bahasanya pun harus sebagaimana yang biasa digunakan oleh orang Arab. Supaya apa? Supaya dipahami. Seperti halnya istilah takwa ini, bahwasanya takwa itu berasal dari kata wikoyah. Wikoyah itu artinya menjaga diri dari sesuatu yang berbahaya. Nah, nanti versi ungkapan sesuatu yang berbahaya ini ada dua. Ada yang bahaya itu ditinjau dari segi duniawi, ada yang bahaya itu ditinjau dari segi ukhrawi. Sebetulnya manusia itu bisa dan mampu menghindar dari sesuatu yang bahaya yang sifatnya dunia. Seperti apa? Seperti racun, duri, beling, pokoknya sesuatu yang berbahaya. Ketika manusia mampu menghindari sesuatu yang berbahaya, maka dia secara bahasa disebut orang yang bertakwa. Kenapa? Karena menjaga diri dari sesuatu yang berbahaya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu harus menjadi orang yang bertakwa. Apakah orang yang bertakwa yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu orang yang menghindar dari bahaya duniawi? Tidak seperti itu. Karena untuk menghindar daripada bahaya duniawi tidak perlu adanya firman Allah atau sabda Nabi. Kenapa? Karena manusia bisa menghindar sendirinya dengan akalnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi orang yang bertakwa, yakni menghindar dari perkara-perkara yang bahaya. Yang bahaya itu sifatnya ukhrawi. Seperti apa? Kemaksiatan, dosa-dosa, dan yang haram-haram. Ini adalah bahaya-bahaya yang akan dirasakan nanti di akhirat. Ini perlu adanya wahyu. Apa bedanya duri dunia dengan duri akhirat? Bedanya apa? Kalau duri dunia dirasakan oleh manusia, misal manusia menginjak yang namanya beling paku, maka akan terasanya pada saat itu, dan dia kapok pada saat itu, tidak berharap untuk diulang lagi. Tapi kalau misalkan orang melaksanakan dosa yang haram-haram, kemaksiatan, karena siksaannya tidak langsung, ini yang disebut dengan duri akhirat, maka ada kemungkinan untuk dilakukan lagi. Kenapa disebut duri akhirat? Karena siksaannya akan terasa di akhirat. Makanya mana yang sangat mudah itu menghindar dari duri dunia atau duri akhirat? Ya duri dunia. Kenapa? Karena kepedihannya, rasa sakitnya dirasakan di dunia. Tapi kalau orang melaksanakan dosa yang haram-haram, kemaksiatan, nah dia akan ada kemungkinan melaksanakan engke karawasna, nanti kerasanya itu di mana? Di akhirat. Timbul pertanyaan kenapa di akhirat? Karena di akhirat itu untuk menyatakan apa? Litasydid, supaya rasa pedihnya itu pedih sekali. Nah, oleh karena itu jelas bahwa yang dimaksud dengan takwa itu adalah menjaga diri dari yang berbahaya. Yang berbahaya tersebut adalah bahaya yang akan dirasakan nanti di akhirat. Karena kalau bahaya dunia, saya yakin semua orang mampu untuk meninggalkannya. Nah, di sini ada penjelasan dari Ibnul Mu'taz untuk menjadikan maksud takwa itu lebih paham apa? Ya, kalau kita ingin dinyatakan orang yang bertakwa, khalidzunuba shaghiratan wa kabiratan, maka hindarilah, jauhilah dosa-dosa, baik yang kecil ataupun yang besar. Fadzalika tuqa, itulah yang dimaksud dengan ketakwaan. Jadi yang dimaksud dengan takwa itu adalah orang yang mampu meninggalkan dosa besar dan dosa kecil. Kalau orang hanya sekedar meninggalkan dosa besar saja, maka itu tidak dikatakan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu mampu meninggalkan dosa besar dan dosa kecil. Insya Allah kita mampu
kita bisa meninggalkan dosa-dosa yang besar. Kenapa? Karena yang dosa besar itu sangat terasa, kesedihannya itu sangat terasa, dosanya itu sangat terasa. Yang mesti lebih hati-hati adalah terhindar daripada dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena berkaitan dengan dosa-dosa kecil, senantiasa memaafkan diri. Keun welah daletik ieu Allah Maha Pengampun. Bukankah dalam surat dalam surat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, surat Al-Qari'ah, surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran, ya, siapa yang melakukan keburukan akan terlihat balasannya. Coba kita perhatikan. Justru ya perkara yang kecil itu yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena tadi ketika melakukan akan ada rasa menganggap itu enteng. Karena itu Ibnu Mu'taz mengatakan la tahqiruna saghiratan. Janganlah kamu menganggap dosa kecil itu adalah dosa yang rendah. Meremehkan dosa kecil. Kenapa? Innal jibala minal haso, sesungguhnya gunung itu berasal daripada batu-batu kecil. Ketika kita makan ikan yang segar, yang sudah matang, itu kan ada sesuatu yang berbahaya. Tentu saja yang berbahayanya pun kecil. Cucuk, duri gitu kan. Itu kan kalau misalkan dimakan oleh orang yang sedang menikmati, itu kan akan mengganggu. Dan sakitnya itu sangat terasa ketika si duri itu, duri yang ada di ikan itu masuk ke tenggorokan kemudian membahayakannya. Itu kan perkara yang kecil. Nah, karena itu suatu saat nanti dalam Quran disebutkan orang-orang yang berdosa itu mereka mengatakan celakalah kami. Di akhirat itu mengatakan celakalah kami. Kenapa? Karena menganggap yang akan ditulis adalah dosa-dosa yang besar. Sedangkan kenyataan tulisan-tulisan kitab-kitab nanti di akhirat itu ada yang ditulis dalam dosa-dosa, buku catatan dosa-dosa besar, demikian pula dosa-dosa kecil. Sekali lagi bahwasanya ketika orang yang bertakwa dinyatakan meninggalkan sesuatu yang berbahaya itu sifatnya ukhrawi, maka Ibnu Mu'taz mengatakan ketakwaan itu yang sebenarnya adalah meninggalkan dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang kecil. Supaya lebih mengenal lagi yang dimaksud dengan takwa, di sini disebutkan oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay. Jadi Umar bertanya kepada Ubay, wahai Ubay, mat takwa? Apa sih yang dimaksud dengan takwa? Maka Ubay bertanya kepada Umar, amas salakta tariqan dasyaukin? Kamu pernah tidak melewati jalan yang penuh dengan duri? Pernah tidak kamu? Maka Umar mengatakan, qala bala, tentu saja Ubay, saya pernah melewati jalan yang penuh dengan duri. Maka Ubay bertanya lagi, fama amilta, apa sih yang kamu lakukan kalau kamu melewati jalan yang penuh dengan duri? Maka Umar menjawab, syamartu wajtahadtu, aku akan berhati-hati dan aku akan bersungguh-sungguh. Maka Ubay mengatakan, fadalika takwa, itulah yang dimaksud dengan takwa. Konotasi garis besar yang bisa kita ambil dari obrolan Umar dengan Ubay tentang takwa, garis besarnya, benang merahnya adalah orang yang bertakwa itu adalah berhati-hati dan bersungguh-sungguh. Bagaimana orang bisa meninggalkan dosa-dosa yang kecil kalau tanpa kehati-hatian, tanpa kesungguh-sungguhan? Oleh karena itu bisa kita simpulkan yang dimaksud dengan takwa itu adalah menjaga diri dari sesuatu yang berbahaya. Berbahaya tentu saja berbahaya versi akhirat. Dosa-dosa, kemaksiatan, demikian pula yang haram-haram, baik yang kecil ataupun yang besar. Dan orang yang bisa meninggalkan dosa-dosa baik yang kecil dan yang besar adalah orang yang berhati-hati dan orang yang bersungguh-sungguh.
Setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan takwa, saya akan menjelaskan apa sih manfaat daripada ketakwaan. Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Ini ayatnya sangat mengerikan sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Teman-teman karib, teman-teman yang akrab yang di dunia ini sangat dekat. Antara orang tua dengan anak sangat dekat, suami istri sangat dekat, bahkan teman pun bisa jadi menjadi dekat. Tapi ingat, pada hari nanti di akhirat, mereka itu akan saling bermusuhan satu sama lain. Orang-orang yang saat ini senantiasa berdekatan, senantiasa bersama-sama, suatu saat nanti semuanya akan saling bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala mengecualikan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Siapapun kita tidak mengenal masing-masing di antara kita. Ketika kita memiliki ketakwaan, maka akan dikumpulkan suatu saat nanti di akhirat. Meskipun kita tidak saling mengenal. Oleh karena itu, banyak orang yang bersama-sama di dunia, tetapi belum tentu di akhiratnya bersama-sama. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kebersamaan kita hanya sekedar di dunia, tetapi kebersamaan kita harus sampai ke akhirat. Bagaimana caranya? Yakni peganglah ketakwaan. Masing-masing orang tua memiliki ketakwaan. Silakan ajarkan kepada keturunannya ketakwaan. Suami istri harus memiliki ketakwaan. Persahabatan yang akan kekal yakni didasari dengan ketakwaan. Maka orang-orang tersebut akan senantiasa bersama-sama, bukan hanya sekedar di dunia, tetapi sampai akhirat. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Inilah pelajaran yang mesti kita ambil dari Quran surat Az-Zukhruf ayat Al-Hujurat ayat 13. Bahwasannya orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Barangkali itu saja, mudah-mudahan besar manfaatnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.